Yang setuju Pak Bupati dimajukan atau diberhentikan langsung, Pak. Memperbaiki kinerja Pak. Ya, kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja. Maka bayangkan seorang kepala daerah berdiri di ujung jurang politik. Satu keputusan bisa menggulingkannya dari kursi kekuasaan. Dan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, itulah yang hampir terjadi. Sebuah drama politik yang mengguncang, melibatkan protes besar, tuduhan korupsi, dan kebijakan yang memicu kemarahan publik. Namun, di akhir ceritanya, sang bupati berhasil bertahan. Bagaimana bisa Bupati Pati Haryanto Sudewo bisa selamat dari upaya pemakzulan terbesar dalam sejarah kepemimpinannya? Inilah kisah lengkapnya. Satu November 2025, gedung DPRD Pati dipenuhi ketegangan. Puluhan legislator, wartawan, dan warga menunggu hasil sidang paripurna yang menentukan nasib Bupati Sudewo. Apakah ia akan dimakzulkan atau diberi kesempatan kedua? Mosi pemakzulan terhadap Sudewo bukan tanpa alasan. Sejak Agustus lalu, jalanan Pati berubah jadi lautan spanduk dan suara rakyat yang marah. Pemicu utamanya, rencana kenaikan pajak tanah dan bangunan sebesar 250%. Kebijakan yang dianggap memberatkan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, membuat banyak warga turun ke jalan. Tak hanya itu, muncul pula tuduhan dugaan korupsi dana sitaan senilai 3 miliar rupiah, serta isu pemberhentian pegawai RSUD yang dinilai sewenang-wenang. Kepercayaan publik pun goyah. Menanggapi situasi ini, DPRD Pati membentuk Komisi Penyelidikan Khusus pada 13 Agustus 2025 yang lalu. Komisi ini menemukan 12 dugaan pelanggaran dan kegagalan kepemimpinan, mulai dari kebijakan pajak yang kontroversial, pengangkatan pejabat bermasalah, hingga ketidaknetralan dalam pengelolaan dana zakat daerah. Fraksi PDIP Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang secara terbuka menyuruhkan pemakzulan. Namun, 6 fraksi lainnya dari Gerindra, P3, PKB, Demokrat, hingga Golkar memilih jalan tengah. Rekomendasi perbaikan kinerja. Hasilnya, dari 49 anggota dewan, 36 suara menolak pemakzulan. Keputusan itu membuat Sudewo lolos dari pemecatan dan tetap menjabat sebagai Bupati Pati. Ketua DPRD Ali Badrudin menyatakan dengan tegas, dari 7 fraksi yang ada di DPRD ini, ada 7 fraksi, satu dari fraksi PDI Perjuangan menginginkan karena melihat kemudian memperhatikan dan mendengarkan tadi hasil laporan pansus, fraksi PDI Perjuangan menghendaki agar Pak Bupati Pati dimasukkan. Akan tetapi ada 6 fraksi, ada Gerindra, P3, kemudian PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar menghendaki agar Pak Bupati ini diberikan rekomendasi berupa untuk perbaikan kinerja Pak Bupati ke depan. Jadi secara voting tadi, tentunya yang kita sepakati adalah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku adalah 2/3 atau 33 dari 49 anggota yang hadir. Keputusan ini memunculkan dua wajah Pati. Bagi sebagian orang, ini adalah kemenangan diplomasi politik, sebuah peluang bagi Sudewo untuk memperbaiki kesalahan. Namun bagi sebagian lain, ini terasa seperti pengkhianatan terhadap suara rakyat. Sudewo sendiri tampil tenang di depan publik. Dalam pernyataannya, usai keputusan diumumkan, ia berkata, memperbaiki kinerja Pak. Ya, kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Himbauan untuk pendukung yang jenengan Pak? Ya, saya mengimbau kepada semua pendukung kami untuk selalu bersyukur dengan cara mengajak semua pihak, semua orang bersatu
dan bergandengan tangan ya untuk membangun Kabupaten Pati. Tidak boleh euforia, hiburan-hiburan, konvoi, selamatan gitu pun nggak usah. Pokoknya biasa saja. Pokoknya mengalir, membangun Kabupaten Pati. Ya. Tidak ada pesta kemenangan, tidak ada konvoi. Sudewo bahkan meminta pendukungnya tidak merayakan secara berlebihan. Pesannya sederhana. Kita bersyukur dengan cara bekerja, tidak euforia, tidak selebrasi. Mari bergandengan tangan membangun Pati. Namun di balik ketenangan itu, muncul pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar awal perbaikan? Atau hanya jeda sementara sebelum badai politik berikutnya datang? Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di Pati. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai daerah di Indonesia juga diwarnai konflik antara kepala daerah dan DPRD. Kasus serupa pernah terjadi di Probolinggo dan Indramayu, di mana mosi tidak percaya menjadi senjata politik untuk menekan eksekutif. Namun, jarang sekali seorang bupati bisa selamat dari tekanan sekuat ini. Apalagi setelah gelombang protes besar dan sorotan media nasional. Kini, mata publik tertuju pada langkah Sudewo selanjutnya. Apakah ia akan benar-benar menepati janji untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan? Atau hanya menunda kegagalan yang tak terhindarkan? Kisah Bupati Sudewo mengajarkan satu hal penting. Dalam politik lokal, suara rakyat bisa mengguncang kekuasaan, tapi hanya tindakan nyata yang bisa memulihkan kepercayaan. Bagaimana menurut kamu? Apakah keputusan DPRD Pati ini adil? Atau justru kompromi politik yang menodai aspirasi rakyat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share agar kisah seperti ini terus bisa kita ungkap bersama demi transparansi dan keadilan di daerah kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.